Ya bro. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ketemu lagi kita nih ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan sekarang saya bersama tim bro sudah berada di TPU Ponggolaka. Jadi ini TPU terbesar di Kota Kendari. Jadi kebetulan sekian lama perubahannya sudah kelihatan. Jadi saya mau mengajak Anda untuk melihat seperti apa perubahan yang terjadi di TPU Ponggolaka ini ya. Kita mau ini kan TPU Ponggolaka ini UPTD dari Dinas Tata Kota ya, Pertamanan. Nah, nanti kita cari dalam lah. Kita ke dalam dulu. Oke? Dalam kita. Pagi Pak. Iya, saya Erwin Pak dari Mac TV. Saya mau ketemu sama Kepala UPTD, ada tidak? Kepala UPTD ada Pak? Oke, saya tunggu sini Pak ya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Nah, jadi kita tunggu dulu. Dipanggilkan dulu. Mudah-mudahan Bapaknya ada ya. Pagi Pak. Dengan Pak siapa maaf? Pak Mul Hadirham. Pak Mul. Pak Mul, saya mau ketemu dengan Pak Kepala UPTD, ada tidak? Kebetulan baru-baru ini tadi setengah jam lalu dia keluar ke dinas. Oh. Ada kebetulan dipanggil. Gitu ya? Iya. Nah, ceritanya saya mau lihat kondisi TPU Ponggolaka yang terbaru gimana nih kira-kira? Bisa nggak? Bisa Mas. Silakan. Terus yang mau nanti memberi keterangan kepada saya, terus menemani saya jalan, siapa kira-kira? Biar saya Pak yang. Oh bisa ya? Bisa. Nggak apa-apa nih Pak ya? Bisa. Nah, alhamdulillah berarti kita ada mudah gitu jadinya. Karena kebetulan Pak Kepala UPTD-nya lagi berhalangan, bukan berhalangan sih, lagi ada urusan ke dinas. Jadi Pak Mul ini yang akan menemani saya untuk jalan-jalan melihat suasana TPU Ponggolaka. Tapi sebelumnya Pak, apa sih yang berubah dari dulu dengan sekarang? Yang beda apa? Yang perbedaan sekarang Pak, dari dulu pemakaman ini ya sangat berantakan, tidak teratur. Mulai dari penataannya, model makamnya sangat-sangat berantakan Pak. Jadi mulai sekarang ini kita mulai atur sejak 2019. Iya. Kita bicara dari kantor sini dulu Pak. Kalau di kantor sini setiap ada keluarga yang mau berurusan dengan pemakaman itu harus kemana dulu? Yang pertama pihak keluarga itu melapor ke kelurahan. Di mana tempat mereka berdomisili, mengambil keterangan kematian. Setelah ada keterangan kematian, baru datang ke sini. Orang datang sini ya? Iya, untuk melapor. Lapornya langsung ke sini? Langsung ke sini. Nah, kalau misalnya lapor habis itu fasilitas apa yang ditawarkan oleh pihak dari UPTD Pemakaman? Ya. Sesuai dengan Perda nomor 2 tahun 2012, mulai dari pelayanan penyediaan tanah makam, itu kan sesuai dengan perdanya 150.000. Iya. Oh, ini dari sejak tahun 2012 ya? Iya. Terakhir perdanya ini. Iya. 2012. Penyediaan tanah makam 150. Terus angkutan jenazah juga 150 untuk dalam Kota Kendari. Adapun bila yang di luar Kota Kendari mungkin ada 150. Maksudnya luar Kota Kendari ini di kabupaten lain gitu? Iya. Sebutlah Konsel. Iya. Berarti ada hitungan tersendirinya. Ada hitungan tersendiri. Jadi untuk angkutan jenazah 150. Nah, kalau di luar kota itu ada penambahan Rp7.000. Rp7.000 per kilometer. PP dia? Iya. Oh gitu ya. Hitungannya dari pemakaman atau dari batas kota? Dari batas kota. Tapi kan yang 150 bayar bayar memang 150, habis itu perhitungannya luar kota itu yang 7.000. Terus kemudian setelah itu ada apa lagi Pak? Ada registrasi tanah makam cadangan. Registrasi itu apa itu Pak? Kayak daftar ulang tanah makam cadangan yang pernah dulu dibebaskan sebelumnya. Oh, pernah ada. Iya. Jadi pada satu tahun kemudian tanah pernah dibebaskan, belum terisi, itulah yang kami ada kewajiban membayar 100.000 per kapling per tahun. Sekarang masih sampai sekarang? Kalau sekarang sudah dihentikan untuk tidak boleh lagi ada registrasi ini ya? Bukan apa? Tidak boleh ada kafling? Kafling tidak boleh. Jadi pokoknya. Jadi kalau registrasi yang lalu tetap kami tagih. Oh, yang lalu masih ada. Tapi untuk sekarang yang sekarang tidak ada lagi yang hentikan dulu. Istilah Iya. Mohon maaf ini Pak. Ini kelihatan sekali kita tamaknya sebagai manusia ya. Iya. Bayangkan tanah untuk makam saja kita sudah kapling. Iya Pak. Oke. Nah ini ada juga penggalian ya.
penggalian atau pembongkaran makam. Pusara kerangka jenazah. Oh gitu. Iya. Untuk menggali ataupun bongkar makam itu Rp150.000. 150 itu ya pembongkaran untuk biasa memindahkan dari sini untuk membawa ke kampung keluar. Iya, misalnya dari gitu ya. TPU itu. Ya. Oh ini kalau ada yang kremasi. Pengabuan. Oh iya, ini lagi bicara ngomong-ngomong tentang kremasi, Pak. Kan di situ sudah ada alat kremasi ya? Iya, sudah. Itu sejak kapan diadakan? Udah sekitar berapa lama? Akhir 2019. Oh, akhir 2019. Iya, sudah selesai itu. Sudah berapa kali digunakan? Sudah 2 kali digunakan. 2 kali digunakan. Iya, karena saya satu kalinya pernah orang tua teman saya ikut ke situ, Pak. Iya. Jadi menyaksikan jadi sudah ada kremasi. Nah, ini kan ada penembokan. Iya. Nah, gimana sekarang dengan penembokan? Penembokannya ini memang sudah tetap 8% sesuai dengan aturan ini. Iya, dulu kan pemakaman besar. Betul. Besar. Iya. Orang banyak masyarakat dulu banyak membuat makam besar. Iya, betul. Jelas anggarannya semakin besar. Jadi pembayarannya untuk izin penembokan jadi semakin besar. Jadi sekarang kami yang tertibkan di atas itu kuburan maksimal 1 meter kali 2. Jadi tidak ada lagi. Tetap pembayarannya dari 8%. Tapi yang kerjakan dari pihak keluarga atau dari pihak pemakaman? Kalau ada dari keluarga bisa. Yang penting batasnya sudah. Yang penting kami atur mulai dari ukurannya, modelnya, warnanya. Jadi kalau misalnya tanpa embel-embel yang lain-lain, nominal yang harus dibayarkan itu adalah total. Total, iya. Ya, berapa kira-kira? 150, 300 dalam kota nih, 300. Terus kemudian ini anggaplah tidak ada cadangan, kafling, kemudian ada penembokan 150 sudah 4,5 sama dengan 4,5 berarti ya. Nah, kalau proses pemakaman Pak, hanya mereka bayar di sini 300. Oh, gitu. Sesuai dengan penyediaan tanah makam dengan mobil hanya 300 itu saja. Oh, gitu ya. Iya, Penggalian sudah termasuk. Sudah termasuk itu. Oh, iya. Ini penting pemirsa harus ketahui supaya kalau misalnya ada di luar biaya itu berarti itu keikhlasan dari keluarga. Oh, keikhlasan. Maksudnya kalau ada paksaan berarti pungli. Iya. Nah, gitu. Kami tidak ada memungut biaya lain dari 150 itu penyediaan tanah, makam dengan mobil. Nah, itu yang dibayar. Adapun bilang dari keluarga itu yang itu keikhlasan. Itu beda kalau keluarga yang berikan. Lain kalau misalnya meminta kami tidak pernah meminta. Ya, apalagi ada paksaan berarti sudah pungli tuh. Jadi makanya berurusannya langsung ke kantor. Nah, gitu. Oke, Pak, kita jalan-jalan kemana bagus ini? Ke lokasi baru. Di lokasi baru. Iya. Sekarang yang lagi difokuskan pemakaman di lokasi Blok M. Oke, baik. Jadi pemirsa kayaknya kita jalan-jalan ke lokasi baru lihat. Tapi ada yang baru saya lihat di sebelah sini, Pak. Boleh kita lihat dulu ya, karena dulunya seingat saya pernah ke sini, itu belum ada. Nah, kan sudah ada garasi mobil kayaknya. Nah, itu ya. Gejala COVID-19. Hari pertama, pasien mengalami demam. Hari kelima, pasien bisa mengalami kesulitan bernafas. Hari ketujuh, pada hari ketujuh ini, gejala muncul, namun pasien belum dirawat di rumah sakit. Hari ke-8, pada titik ini, pasien dengan kasus yang parah 15% mengalami sindrom gangguan pernapasan akut. Hari ke-10, jika pasien memiliki gejala yang memburuk, ini adalah waktu ketika penyakit COVID-19 membuat pasien harus dirawat di ICU. Hari ke-17, rata-rata pasien yang pulih bisa keluar dari rumah sakit setelah 14-18 hari perawatan. Selalulah mencegah dan taat akan protokol kesehatan. Sultra cerdas untuk negeri. Halo Sobat Sultra Cerdas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan COVID-19? COVID-19 atau singkatan dari Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Dan kini, kasus pandemi COVID-19 sudah menjadi bencana dunia
karena merabak di hampir seluruh penjuru bumi atau negara. Hingga saat ini, belum ditemukan obat paten untuk menyembuhkan penyakit akibat coronavirus ini. Namun kita bisa mencegah dengan menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Mencegah lebih baik dibanding harus mengobati. Sultra cerdas untuk negeri. Halo teman-teman, mungkin sebagian dari kita belum memahami apa itu penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan atau berpindah dari orang yang sakit ke orang yang sehat atau belum terkena penyakit menular tersebut. Penularan penyakit tersebut dapat terjadi baik melalui perantara maupun secara langsung. Beberapa penyakit menular yang umum di Indonesia dapat dicegah melalui vaksinasi serta pola hidup yang bersih dan sehat. Coronavirus disease atau disingkat COVID-19 adalah salah satu jenis penyakit menular. Tetap hidup sehat dan selalu mencegah. Sultra cerdas untuk bangsa. Tahukah Anda, di masa pandemi COVID-19, protokol kesehatan sangat penting untuk diterapkan di berbagai kondisi dan kesempatan. Seperti apa yang dimaksud protokol kesehatan? Berikut penjelasannya. Yang pertama, jaga kebersihan tangan. Yang kedua, jangan selalu menyentuh bagian wajah dalam kondisi tangan yang belum bersih. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Yang keempat, sering pakai masker, apalagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernapasan. Yang kelima, jaga jarak untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain. Yang keenam, isolasi mandiri bagi Anda yang merasa tidak sehat. Yang ketujuh, jaga kesehatan selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah. Sultra cerdas untuk negeri. Nah, pemirsa ini yang saya maksud tadi, ini bangunannya baru nih? Baru. Garasi mobil ya? Iya, garasi mobil. Kalau sebelumnya mobilnya parkir di mana? Parkir di belakang kantor, iya. Iya, ini baru kayaknya? Baru, iya. Oke, oh ini unitnya full semua ada Pak? Full semua, karena di sini mobil... Total ada berapa unit? Ada 3 mobil. Oh, ada 3 ya? Ini yang lagi berfungsi sekarang. Iya. Ini yang sana yang agak senior ya? Iya, yang lebih tua ini. Ada yang lebih senior di sana? Iya. Ini agak lebih baru, wah luar biasa. Oh, dia pas dekat dengan musola? Iya, musola. Iya, betul. Kemarin ini kosong. Cepat juga ya? Iya. Karena pernah saya kesini belum ada ini. Belum ada. Waktu lihat musola itu. Oke, sekarang kita mau jalan-jalan lihat lokasi baru. Nanti kita akan coba lihat lokasi. Kita singgah lokasi lama dulu Pak. Cari lokasi lama baru kita ke lokasi baru biar pemirsa nanti tahu perbedaannya seperti apa. Iya, perbedaan. Oke, kita ke sana bro. Mungkin contohnya yang seperti ini maksudnya Pak ya? Iya, kuburan-kuburan yang dulu lumayan, ini lumayan besar mereka bikin karena memang mulai dari penataan, dari pemakaman juga tidak disiplin. Iya. Masyarakat semaunya berapa yang mereka mau bikin. Iya. Nah ini contohnya seperti ini pemirsa, contoh lagi ya. Kita lihat ini ada kuburan yang dekat. Ini mungkin kalau dari besarannya sudah agak beda nih Pak ya? Sudah sangat-sangat beda Pak. Karena kalau sesuai dengan perda kami, aturan besar makam ini maksimal 1,5 meter kali 2. Oh jadi gini Pak ya? Jadi sekarang sudah tidak ada lagi yang modelnya seperti ini? Tidak ada lagi model yang besar-besar, melebihi dari ukuran standar. Nah iya. Nah, ini kan kalau bisa lihat ini kan beda. Ini ada 2 kuburan sini yang beda. Yang satu ini lumayan besar. Ini besar. Yang satunya agak lumayan kecil. Kalau ini mungkin kalau dengan kondisi sekarang masih cocok dia ya? Masih cocok, masih ukuran standar. Yang ini yang agak besar? Agak besar dia ini. Nah gitu, itu dia gambarannya. Nah sekarang kita mau coba ke
lokasi yang baru. Oke. Kita lihat apakah betul yang dikatakan Pak Mul bahwa sekarang sudah lebih tertib gitu. Iya. Baik posisinya kan kalau saya lihat di bagian sana itu Pak arah makam juga beda-beda. Iya. Ada yang ini kayak ini saya sudah agak kelihatan beda. Sudah gitu. beda sedikit sini ini. Nah, termasuk itu apa namanya? Posisi makam. Iya. Ini ada yang beda-beda. Karena nggak tahu yang zaman dulu mereka itu tidak memakai kompas pada saat penggaliannya untuk penataannya. Kalau kami sekarang yang Pak sudah pakai kompas itu arah kiblat. Apakah itu memang permintaan keluarga atau gimana Pak? Dulu itu ya karena dari cara galiannya memang mereka dari awalnya salah. Jadi kalau pemirsa bisa lihat, jadi sekarang ada yang begini, ada yang agak serong, jadi posisinya agak begini. Ini gini, ada yang begini, ada yang bahkan di sana ada yang lebih parah. Ada yang lagi sampai begini modelnya. Sangat-sangat. Oke, bertentangan. kita lanjut lagi Pak Mul, kita ke atas ya. Iya. Oke. Si ibu lagi ngomong sama jenazah ya? Bukan, nggak mungkin ya. Oke. Oke, nah pemirsa sekarang saya dan Pak Mul sudah tiba di lokasi Percontohan ya, lokasi baru ya. Lokasi baru. Jadi ini kita akan coba lihat apakah betul ini beda, lebih tertib dari yang sebelumnya, gitu. Kalau dari awal memang sudah kelihatan ada perbedaannya karena ini sudah pakai portal pulang. Jadi memang kendaraan tidak boleh masuk ke dalam. Tidak boleh masuk, yang boleh masuk hanya mobil jenazah. Oke, jadi mobil jenazah yang boleh masuk, selebihnya tidak boleh ya. Oke. Nah ini ada, ini pos jaga. Pos jaga. Jadi lapornya pos jaga tugasnya ini yang mereka yang kami tugaskan di sini inilah yang membuka portal ini. Apabila mobil jenazah sudah masuk, akan dibukakan. Itu pun hanya mobil jenazah yang boleh masuk. Iya. Oke. Kamu. Ini juga ada yang beda di sini karena sudah ada taman-tamannya, gitu ya. Taman. Ini ada apa nih Pak? Model contoh pertama ini. Oh ini tidak ada jenazah di dalam. Belum ada jenazahnya. Oh ini kosong ya? Sebelum terbentuknya di lokasi ini ya kami perlihatkan masyarakat bahwa kedepannya akan begini contohnya ini. Ini bisa diinjak Pak? Bisa Pak. Oh bisa, nah gitu. Oh jadi ini sekarang ukurannya berapa? Ukurannya ini kalau ini 1,2 meter kali 1 meter. 1,2? 1 kali 2 sekarang. Oh 1 kali? 1 kali 2. 1 kali 2 ini Pak? 1 kali 2 iya. Gitu ya? Iya. Oh iya. 1 kali 2. Bro mau tidur di sini? Gratis? Oh jadi ada ini hanya sebagai ini maksudnya model ya. Kita pertama sebelum terbentuk di sana jadi kami setiap datang membawa keluarga duka untuk melapor kami perlihatkan contoh ini bahwa kedepannya model makam akan yang seperti ini. Gitu tapi ya. Alhamdulillah masyarakat sekarang sangat setuju dengan model ini. Oke, iya. Nah, ini jadi memang apa yang tagline sekarang yang tidak takut apa namanya? TPU tak seram lagi. TPU tak seram lagi. Ini kebetulan kalau kita ke sini, ini bisa. Kalau malam sekarang ramai nggak orang sini jalan-jalan? Sering ada datang malam-malam. Oke, wah ini sudah kayak kebun. Kita ke situ Pak Mul. Iya. Teman-teman, mungkin sebagian dari kita belum memahami apa itu penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan atau berpindah dari orang yang sakit ke orang yang sehat, ataupun belum terkena penyakit menular tersebut. Penularan penyakit tersebut dapat terjadi baik melalui perantara maupun secara langsung. Penyakit menular merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme, seperti virus, bakteri, parasit, ataupun jamur, dan dapat berpindah ke orang lain yang sehat. Beberapa penyakit menular yang umum di Indonesia dapat dicegah melalui pemberian vaksinasi,
serta pola hidup bersih dan sehat. Coronavirus disease atau disingkat dengan COVID-19 adalah salah satu jenis penyakit menular. Demikian informasi tentang penyakit menular, Sultra Cerdas untuk negeri. Halo Sobat, apa itu social distancing? Praktik social distancing merupakan perubahan perilaku yang dapat membantu menghentikan penyebaran infeksi, termasuk diantaranya membatasi kontak sosial, bekerja dan sekolah hanya di antara individu yang tampak sehat, dengan maksud untuk menunda penularan dan mengurangi kecepatan penyebaran wabah. Social distancing sangat penting karena COVID-19 kemungkinan besar menyebar dari individu ke individu melalui 1. Kontak dekat secara langsung dengan individu yang terinfeksi atau dalam kurun waktu 24 jam sebelum gejala infeksinya muncul. 2. Kontak dekat dengan individu dengan infeksi yang telah dikonfirmasi yang sebelumnya batuk dan bersin. 3. Menyentuh benda atau permukaan seperti gagang pintu atau meja dan terkontaminasi batuk atau bersin dari seseorang dengan infeksi yang dikonfirmasi dan kemudian menyentuh bagian tubuh seperti mulut dan wajah Anda. Jadi, semakin jauh jarak antara Anda dengan orang lain, semakin sulit pula bagi virus corona untuk menyebar. Sultra Cerdas untuk bangsa. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Bagi Anda yang ingin mengetahui bagaimana cara pencegahan penyakit menular, khususnya COVID-19, berikut hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, sering cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, gunakan masker bila batuk dan pilek. Yang ketiga, konsumsi gizi seimbang. Yang keempat, rajin olahraga yang cukup. Yang kelima, terapkan social distancing. Yang keenam, hindari keramaian, apalagi kontak fisik dengan orang lain. Dan yang ketujuh, jika batuk, pilek, dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Ayo tetap jaga kesehatan diri dan keluarga, karena kita bisa cegah corona. Sultra Cerdas untuk negeri. Halo Sobat, anjuran untuk stay at home awalnya pasti terkesan asik. Namun, karena tidak semua terbiasa, nggak jarang sesekali muncul rasa jenuh. Sebelum benar-benar merasa bosan dan akhirnya cuma rebahan nggak produktif, ada beberapa aktivitas nih yang bisa dilakukan. Semuanya bisa dikerjakan dari rumah dan tentunya semua bermanfaat. 1. Yoga workout. Olahraga satu ini nggak hanya bantu atur pernafasan dan melatih tubuh agar makin resilience, tapi juga dipercaya untuk membuat kita lebih calm down. 2. Baca buku yang udah tertunda. Selama di rumah kali ini, pilih beberapa judul yang emang paling menarik, supaya kamu jadi semangat untuk mulai membaca. 3. Atur plan dengan menulis jurnal. Coba ambil waktu selama di rumah untuk memikirkan ulang goals ke depan, dan cek resolusi awal tahun yang baru dibuat. 4. Berkreasi dengan bikin kerajinan tangan. Let's be kreatif. Bikin kerajinan tangan juga aktivitas seru loh. Banyak tutorial bisa didapatkan di internet. Cari kerajinan tangan yang bahan dan alatnya sudah kita miliki. 5. Menyusun ulang ruangan. Pengaturan ruangan sangat mempengaruhi ambience yang ada. Nah, mungkin rasa bosan dari rumah karena melihat sudut yang monoton. 6. Berkebun. Baik di taman atau potted plants, berinteraksi dengan tanaman memberikan kesan happy tersendiri. Mulai dengan jenis tanaman yang mudah didapat dan dirawat. 7. Lakukan hobi lama. Kesibukan kadang bikin kita mengorbankan waktu untuk hal yang kita sukai. 8. Memasak menu sehat. Memasak adalah salah satu kegiatan yang stress relieving. Ada perasaan tenang saat memasak, dan tentunya bangga saat hasil masakan kita sudah jadi dan siap disantap. 9. Belajar skill baru. The last but not least. Ini yang paling oke. Waktunya buat upload diri dari rumah, belajar skill baru, atau memperdalam skill tertentu, supaya saat balik kerja di kantor, kita punya nilai tambah. Sultra Cerdas untuk bangsa. Hai Sobat, jaga kebersihan salah satu upaya dalam mencegah terjangkitnya penyakit bagi masyarakat, apalagi penyakit menular.
Tindakan kebersihan bisa untuk kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan. Kebersihan diri tentu sesuai dengan pola hidup sehat untuk diri kita. Sementara itu, kebersihan lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting dan tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Menjaga kebersihan lingkungan sama artinya menciptakan lingkungan yang sehat, bersih dari kotor seperti debu, sampah, dan bau yang tidak sedap. Kebersihan diri tentu sesuai dengan pola hidup sehat untuk diri kita. Sementara itu, kebersihan lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting dan tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Menjaga kebersihan lingkungan sama artinya menciptakan lingkungan yang sehat, bebas dari kotoran seperti debu, sampah, dan bau yang tak sedap. Dengan lingkungan yang sehat, dia tidak akan mudah terserang berbagai macam penyakit. Tidak hanya di bidang kesehatan, kebersihan lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap kenyamanan, keindahan, dan keasrian lingkungan yang nantinya bermuara pada kedamaian. Semua ini dapat kita raih dengan melakukan perbuatan kecil dan sederhana, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Kebersihan lingkungan dimulai dari lingkungan rumah dan tempat kita bekerja. Untuk kebersihan lingkungan di sekitar rumah, kita lakukan dengan membersihkan halaman dan mari biasakan diri dengan pola hidup bersih. Nah, kebersihan diri dan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Ingat, bersih pangkal sehat, cegah corona dengan budaya hidup bersih. Sultan cerdas untuk negeri. Nah, enggak, ini maksudnya di nomor buat kan nama-namanya sudah ada. Buat apa maksudnya, Pak? Buat mempermudah kita perhitungan apabila keluarga lupa makamnya di mana keluarganya, bisa datang di kantor, ada survei kami tinggal. Jadi ceritanya ini di data semua nih. Di data semua, ada semua, ada data makam di data. Ada di data semuanya. M berapa, nomor berapa, itu atas nama atas ini. nama makam ada semuanya. Oh, iya. Oke. Ini kayaknya ada jenazah mau masuk, ya, Pak. rencana mau masuk itu. Nah, itu. Ada pasang tenda itu. Iya. Itu kalau tenda itu yang sediakan siapa yang sediakan? Kalau tenda begitu? Itu yang kesepakatan dari pihak keluarga. Oh, kalau mereka mau datang bawa tendanya silakan. Kalau mereka mau dipasangkan, artinya ada kesepakatan, bukan ada aturannya. Oh gitu ya. Dari kesepakatan saja. Iya. Oke. Apalagi kira-kira nih Pak yang berubah dari TPU Ponggolaka zaman dulu dengan sekarang? Yang saya rasa sangat berubah itulah yang sekarang ini dianukan bilang TPU kini tak seram lagi. Oh gitu. Kalau sore di sini banyak yang suka bilang suka jalan-jalan. Jalan-jalan bukan melayat, bukan ziarah kubur juga. Karena sudah banyak kedengaran di masyarakat bahwa TPU sudah tak seram, banyak mereka ingin menyaksikan secara langsung bahwa betul apa itu yang sekarang TPU sudah tak seram lagi. Biar bukti kita pernah ada yang datang foto-foto tidak di sini? Sering ini. Sering ya? Iya sering. Kita juga foto kalau begitu. Kita juga foto bahwa kita lagi ada di TPU Ponggolaka yang tidak seram. Iya. Oke, 3, 2, 1. Sip. Oke, Pak Mul, terima kasih banyak Pak Mul atas waktunya. Terima kasih sudah diantar ke sini, jalan-jalan ke sini. Dan ya ini kan apa yang kami hadirkan hari ini memang informasi buat pemirsa tentang kalau misalnya ada yang keluarga ada yang berduka, semua sudah jelas, urusan administrasinya sudah jelas, ya. Terus kemudian juga tentang bentuk, posisi, ukuran itu sekarang seragam, jadi tidak boleh yang egois. Karena memang biar lebih rapi kan gini kan lebih teratur dia. Jadi kita juga lihatnya enak dan ternyata memang kalau menurut saya pribadi berhasil ini kalau ingin merubah image dari pemakaman menjadi tempat, bisa jadi tempat wisata religi. Jalan-jalan, wisata religi boleh ya. Terus bisa lah pokoknya kalau mau jalan-jalan begini. Ya minimal sesering mungkin Anda kesini, semakin sering Anda mengingat bahwa suatu saat Anda juga akan di sini. Kita akan jadi seperti ini gitu. Mengingatkan kita kepada Tuhan semakin bagus. Oke, terima kasih Pak Mul. Iya. Saya pamit. Ya. Salam buat Pak Kepala PTD ya. Iya. Maaf tidak bisa ketemu nih. Iya. Oke. Selamat bekerja lah.
buat teman-teman, salam semuanya. Iya. Terima kasih Pak Mul. Iya. Oke, kita lanjut lagi jalan kita ya. Oke pemirsa, itu tadi perjalanan saya di TPU Penggulaka. Jadi kita sudah bisa lihat perubahannya, minimal keluarga juga kalau datang lebih gampang kalau mau ziarah. Terus kemudian kesan yang paling penting itu adalah kesan horornya hilang gitu ya, karena semuanya sudah tertata dengan baik, dengan rapi. Halo Sobat, 10 gejala utama yang dapat mengidentifikasikan Anda terinfeksi virus COVID-19 sebagai berikut. 1. Napas pendek. 2. Demam. 3. Batuk kering. 4. Nyeri sendi. 5. Penurunan kewaspadaan atau kesadaran. 6. Masalah pencernaan. 7. Konjungtivis. 8. Kehilangan sementara indera penciuman. 9. Kelelahan. 10. Sakit kepala. Sudah paham gejalanya? Maka Anda pasti sudah tahu. Tindakan apa yang harus dilakukan? Tetaplah mencegah daripada mengobati. Sultra cerdas untuk bangsa. Tahukah Anda, di masa pandemi COVID-19 ini, protokol kesehatan sangat penting untuk diterapkan di berbagai kondisi dan kesempatan. Seperti apa yang dimaksud protokol kesehatan? Berikut penjelasannya. Yang pertama, jaga kebersihan tangan. Bersihkan tangan dengan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer apabila permukaan tangan tidak terlihat kotor. Namun, apabila tangan kotor, maka bersihkan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua, jangan menyentuh wajah. Dalam kondisi tangan yang belum bersih, sebisa mungkin hindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut. Mengapa? Tangan kita bisa jadi terdapat virus yang didapatkan dari aktivitas yang kita lakukan. Jika tangan kotor ini digunakan untuk menyentuh wajah, khususnya di bagian yang sudah disebutkan sebelumnya, maka virus dapat dengan mudahnya masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Ketika kita batuk atau bersin, tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh. Jika virus itu mengenai dan terpapar ke orang lain, maka orang lain bisa terinfeksi virus yang berasal dari tubuh kita. Yang keempat, pakai masker. Bagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernafasan, kenakanlah masker medis kemanapun saat Anda keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, jaga jarak. Untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain, kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Yang keenam, isolasi mandiri. Bagi Anda yang merasa tidak sehat, seperti mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, diminta untuk secara sadar dan sukarela melakukan isolasi mandiri di dalam rumah. Yang ketujuh, jaga kesehatan. Selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah, pastikan kesehatan fisik tetap terjaga. Dengan berjemur di sinar matahari selama beberapa menit, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, dan melakukan olahraga ringan. Sultra cerdas untuk negeri. Berikut perkembangan kemunculan gejala sakit COVID-19 yang tampak dari hari ke hari ketika infeksi virus corona sudah terjadi. Hari pertama, pasien mengalami demam. Beberapa di antara mereka juga mengalami kelelahan, nyeri otot, dan batuk kering.
Sementara sebagian kecil lainnya mengalami diare atau mual 1 atau 2 hari sebelumnya. Hari kelima, pasien bisa mengalami kesulitan bernafas, terutamanya jika mereka lansia atau memiliki gangguan kesehatan sebelumnya. Hari ketujuh, pada hari ketujuh ini, gejala di atas muncul dan rata-rata pasien belum dirawat di rumah sakit. Hari ke-8, pada titik ini, pasien dengan kasus yang parah 15% mengalami sindrom gangguan pernapasan akut atau ketika cairan menumpuk di paru-paru. Kejadian ini sering berakibat fatal. Hari ke-10, jika pasien memiliki gejala yang memburuk, ini adalah waktu ketika penyakit COVID-19 membuat pasien harus dirawat di ICU. Pasien-pasien yang memiliki kondisi ini lebih mungkin memiliki sakit perut memburuk dan kehilangan nafsu makan, ketimbang mereka yang termasuk kasus ringan. Pada fase ini, tingkat kematian ditemukan hanya sekitaran 2%. Hari ke-17, rata-rata pasien yang pulih bisa keluar dari rumah sakit setelah 14 hari sampai 18 hari perawatan. Sultra cerdas untuk negeri. Berikut ini ada 10 cara menjaga diri dan keluarga agar terhindar dari penyakit menular, khususnya penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Yang pertama, makan dengan gizi yang seimbang, agar tetap menjaga kekebalan tubuh yang lebih baik, serta makanan akan memberikan tenaga. Yang kedua, rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Hal ini juga sangat penting, selain menjaga tetap sehat, kekebalan tubuh pun akan meningkat. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan agar tidak terhindar dari pertumbuhan bakteri, kuman, virus, dan jamur di sekitar lingkungan. Yang keempat, minum air mineral 8 gelas per hari agar tetap memenuhi kebutuhan cairan Anda setiap hari. Yang kelima, tidak merokok karena asap rokok merupakan salah satu penyebab dari pemicunya penyakit saluran pernapasan. Yang keenam, cuci tangan pakai sabun. Tangan merupakan tempat bakteri di tubuh yang paling banyak. Karena sering memegang benda-benda di sekitar, untuk mencegah terjadinya pertumbuhan bakteri, sebaiknya sering mencuci tangan sesudah memegang benda-benda kotor atau benda lainnya. Dan jangan memegang wajah menggunakan tangan jika belum dibersihkan. Yang ketujuh, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam, agar virus tidak mudah masuk ke dalam tubuh dan tidak mudah tertular pada orang lain. Yang kedelapan, makan makanan yang dimasak sempurna, serta pastikan makanannya matang dengan merata. Dan jangan makan daging hewan yang berpotensi menularkan penyakit. Yang kesembilan, bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan agar bisa ditindaklanjuti dan diberikan obat. Yang ke-10, jangan lupa berdoa dan berserah diri kepada Sang Pencipta. Sultra cerdas untuk negeri. Hai Sobat! Karantina, isolasi diri, dan physical distancing merupakan anjuran yang diberikan pemerintah demi memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Selama masa karantina atau isolasi diri berlangsung, ruang gerak memang menjadi lebih sempit. Meski begitu, bukan berarti kita jadi bermalas-malasan. Sebaliknya, walaupun berada di rumah, kita tetap perlu melakukan aktivitas fisik agar tubuh menjadi sehat dan kekebalan tubuh meningkat. Selain itu, agar tubuh selalu sehat di tengah wabah virus corona atau COVID-19 ini, kita juga perlu mengkonsumsi makanan kaya akan nutrisi. Berikut ini merupakan tips makanan bernutrisi selama karantina atau isolasi diri yang disarankan oleh WHO Eropa. 1. Buat rencana. Sejak wabah COVID-19, banyak kasus dengan berbelanja berlebihan atau disebut panic buying. 2. Bersikap strategis atas penggunaan bahan. Prioritaskan produk segar, gunakan bahan-bahan segar, dan bahan yang memiliki umur simpan lebih pendek terlebih dahulu. 3. Siapkan makanan buatan rumah. Jika di hari biasanya, banyak orang sering tidak punya waktu untuk menyiapkan atau masak sendiri, kini saat melakukan isolasi diri atau karantina di rumah, waktu tersebut bisa dimanfaatkan untuk menyiapkan dan memasak makanan sendiri. 4. Manfaatkan pilihan pengiriman makanan. Meskipun makanan buatan sendiri harus diprioritaskan, namun tidak ada salahnya jika sekali-kali ingin membeli masakan restoran. 5. Waspada ukuran porsi.
Berada di rumah dalam waktu yang lama, terlebih tanpa melakukan aktivitas apapun, dapat menyebabkan kita jadi makan berlebihan. Hal ini bisa saja menyebabkan berat badan bertambah. 6. Ikuti praktik penanganan makanan yang aman. Saat menyiapkan makanan untuk diri sendiri dan orang lain, penting untuk mengikuti praktik kebersihan makanan yang baik untuk menghindari kontaminasi makanan dan penyakit bawaan makanan. Prinsip-prinsip utama kebersihan makanan yang baik meliputi 1. Jaga kebersihan tangan, dapur, dan peralatan memasak. 2. Pisahkan makanan mentah dan yang sudah dimasak, terutama daging mentah dan produk segar. 3. Masak makanan sampai tuntas. 4. Jaga makanan pada suhu yang aman, baik di bawah 5 derajat Celcius atau di atas 60 derajat Celcius. Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Kalau sehat, alhamdulillah. Nah, ini masih dalam rangka menjaga kesehatan juga dan ingin berbuat baik terhadap sesama. Jadi hari ini saya dan tim Sibro sedang berada di UDD PMI Sulawesi Tenggara. Jadi kenapa saya tahu? Saya baca di Pos Security. Yang pertama adalah hari ini saya mau kasih lihat, saya takjub sih sebenarnya karena ada banyak perubahan. Zaman dulu kalau kesini tuh saya tidak, cabut kunci, kalau parkir harus cabut kunci. Dulu belum ada pos security, sekarang sudah ada security-nya. Terus kemudian sekarang sudah ada ruangan baru. Jadi kenapa saya kesini? Ya karena katanya begini, saya dapat informasi bahwa kalau kita rutin mendonorkan darah kita, ini bicara medis ya, secara medis, jadi tubuh kita selalu ada sirkulasi udara, sirkulasi darah. Jadi ada sel darah yang diberikan, yang didonorkan, terus kemudian kita bentuk lagi sel darah baru di dalam tubuh kita. Nah itu yang membuat kita jadi sehat. Jadi sekarang kita mau ke dalam. Kayaknya, mudah-mudahan tidak salah. Takutnya salah, tapi mudah-mudahan tidak. Tunggu dulu, harus antrian satu-satu. Tuh. Oh iya, astaga, lupa. Jangan sampai kita disuruh keluar. Protokol kesehatan tetap. Inilah susahnya kalau pakai. Ibu permisi. Iya. Saya mau tanya, ini kantor baru ya? Ini gedung baru ya? Iya. Oh ya, berarti pertanyaan pertama benar, gedung baru ya? Iya, gedung yang baru. Jadi kalau di sini berurusan buat apa ceritanya? Kalau yang gedung yang ini? Iya. Kalau yang ini buat daftar-daftar gitu ya? Hah?
Atau beginilah, saya mau donor, gimana? Oh, kalau mau donor di ruangan sebelah. Jadi saya langsung ke sebelah? Iya, ini ruangan administrasi. Oh, jadi saya tidak perlu daftar-daftar sini ya? Iya, kalau pasien sampel baru masuk ke sini. Oh gitu. Jadi saya langsung ke sebelah? Iya. Oke, makasih Bu ya. Nah, atau saya bisa ketemu dengan siapa begitu? Bu, kalau misalnya saya mau ngobrol-ngobrol dengan orang TNI, saya ketemu dengan siapa saya kira-kira? Oh iya, boleh langsung ke ruangan sebelah, nanti ketemu Ibu Feni ya. Ibu Feni? Feni. Oh, oke, baik. Terima kasih. Ibu siapa ibu namanya? Iya. Ibu baik hati ya. Oke. Nah, jadi kita langsung ke belakang karena ternyata di sini buat administrasi yang mau ngambil darah. Kalau mau donor, kita ke sana. Mau depan atau belakang? Belakang ya. Ada sekarang warnanya berubah, ada warna merah, warna putih. Bukan sini ya? Oh bukan. WC. Oh, sorry. Sebelah. Oh, kayak ini administrasi. Ini sih maaf mengganggu. Ibu, saya mau cari Ibu permisi, saya mau cari Ibu Feni. Iya, saya sendiri. Oh, Ibu? Iya. Oh, iya. Bu, saya mau agak manja sedikit, boleh tidak? Saya soalnya kantornya baru kayaknya, Iya. sama yang dulu. Saya mau donor gitu. Oh, iya. Sekalian mau ngobrol-ngobrol sama Ibu Feni, boleh nggak? Boleh. Oke. Silakan duduk. Oh, iya. Tadi saya mau donor cerita. Iya, kan mau ngobrol. Tapi donor dulu gimana? Oh, boleh. Saya mau tanya dulu, donornya sukarela atau untuk pasien? Donornya sukarela. Oh, sukarela. Oke, kita langsung ke sebelah. Oh, kalau donor buat pasien itu gimana? Kalau buat pasien beda belangkonya. Warna belangko kalau untuk pasien itu warna pink, sukarela itu warna kuning. Oh, gitu. Iya. Kalau yang buat pasien nanti sudah ada produk-produknya gitu ya? Iya. Yang sukarela langsung stok. Iya, langsung. Oke. Jadi kita ke belakang. Iya, ke samping. Di depan atau saya di depan? Boleh kita di depan. Jadi untuk donor sukarela ini belangkonya warna kuning, sudah ada petunjuk pengisiannya. Iya, tinggal kita isi. Memang sengaja karena kan full AC. Iya. Kalau numpang tidur bisa nanti. Boleh. Ini harus dipantau terus atau gimana? Harus kawasan, ya. Boleh. Kalau lagi butuh udara boleh dibuka sedikit sebentar. Saya biasa ngomong sini dengan orang mulut. Depan dulu, depannya itu ada petunjuknya Pak, di itu sana nih. Wah. Ya, itu dengan ini untuk belakangnya. Oh ini depan. Kalau ini di belakang dulu ya? Ya, boleh. Bu ngomong itu apa sih Bu? Unit donor darah Palang Merah Indonesia. Unit donor darah Palang Merah Indonesia. Iya. Bu, kalau apa namanya ini bukannya dia sampai kapan? Untuk pelayanan 24 jam. 24 jam. 24 jam. Oh gitu ya. Baik yang permintaan darah maupun donor darah kita di sini 24 jam. Oke. Ya kalau sudah selesai isi, Masuk ke dalam diperiksa oleh petugas. kayak gitu ya. Iya. Langsung ya. Oke. Wajib pakai masker masuk ke dalam. Oke, silahkan. Bapak-bapaknya lagi mau donor juga? Iya. Oh, donor saya. Donornya sukarela atau buat pasien? Oh, gitu. Oh, bingung memang. Iya, harus dingin. Oh, saya mau didonor atau mau dioperasi nih? Jadi kalau misalnya kita yang mau donor, tadi yang pertama adalah mengisi belangko. Di belangko. Terus kemudian setelah itu, Masuk ke sini diperiksa tensi dan HB-nya. oke. Kalau memenuhi syarat baru bisa donor. Oh iya. Itu tuh pintunya bro, biar dingin. Bisa tunggu di sini Bu. Iya, lagi prepare. Oh gitu. Sambil ngobrol lagi ya. Iya. Dalam setiap hari kira-kira ada berapa banyak masyarakat yang kesini untuk donor sukarela? Secara sukarela itu kadang sepuluhan lah, 10-an ke atas. Pas pulang ke atas Iya, kadang juga hanya 5. gitu ya. Iya. Jadi, nah ngomong-ngomong gimana dengan stok darah di sini? Stok darah untuk saat ini, apalagi di masa pandemi COVID ini, kosong, selalu kosong, kurang selalunya. Jadi
Makanya untuk pasien yang membutuhkan itu, jika tidak ada kegiatan donor darah sukarela, selalu keluarganya yang datang donor. Oh, gitu. Iya. Nah Bu, tapi waktu kemarin ketika masa pandemi gimana? Ada juga yang donor darah? Ada. Untuk memenuhi kebutuhan itu, jadi keluarga otomatis harus harus. Jadi ceritanya cuma keluarga gitu? Iya, keluarga. Tapi pada waktu saat pandemi itu kebetulan ada kita dibantu oleh TNI dan Polri. Mereka adakan kegiatan donor darah, jadi terbantu juga untuk stok di sini di PMI. Jadi kemarin di hari biasa saja kan PMI biasa kekurangan stok, apalagi pada masa pandemi, masa. Ya? Jadi untung ada kegiatan kemarin. Iya. Kalau yang sukarela memang jarang tuh ya. Jarang. Apalagi masa pandemi kemarin. Iya, karena orang takut untuk keluar kan. Betul. Nah Bu, kalau di sini ini kan juga tempat kesehatan loh ya. Nah kalau di sini sendiri kemarin ketika masa pandemi, tapi donor darah tetap berjalan, protokolnya seperti apa? Masker, menjaga jarak, terus sebelum masuk di sini dicek suhu tubuh, terus itu aja. Oh gitu. Yang penting ada semua. Ya, petugasnya juga menggunakan pakaian lengkap, APD lengkap. Iya. Mana kartu donorku? Wah, jadi bro, begini-begini, saya terus terang saya penakut jarum, tapi kalau donor darah, alhamdulillah saya sudah berapa kali lah. Wih, jadi kalau mudah-mudahan ini tidak ada hambatan, saya donor yang ke-17. Ini yang ke-17. Terakhirnya tanggal, masih udah lama, Oktober 2019. Nah itu yang saya belum tahu sekarang, karena pandemi, saya banyak tinggal di rumah. Lebih 1 kilo lah. 87. Iya kan sepatu berat. Masa pandemi kemarin kan kita banyak tinggal di rumah, tidak bisa beraktivitas, jadi lumayan menaikkan berat badan. 88, tapi karena sepatunya berat jadi 87 lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, keluhannya cuma hanya karena belum gajian. Sama berat. Nah terus ada kita konsumsi obat 2 hari? Alhamdulillah tidak, saya paling jarang minum obat masalahnya. Enggak sering ke begadang? Enggak Ji, alhamdulillah. Kalau begadang hampir lah sering. Tadi malam agak lumayan cepat, karena malam Jumat toh. Iya maksudnya karena hujan. Mana kanan kiri? Ini Ibu Fen ini sebelah sini dong, Bu Fen, biar kelihatan. Jadi yang beda dulu kan tidak pakai handscoon, iya. Enggak, kalau handscoon kan dari dulu. Yang baru sekarang adalah pakai penutup kepala. Sama facial. Ya, facial. Iya, iya betul. Tapi kalau masker kayaknya dari dulu juga saya pakai kan kalau masker. Facialnya ini yang. Nah, syarat untuk darah itu bisa didonorkan apa? Pendonornya tidak menyebutkan. Oke. Terus tidak begadang. Iya. Tidak minum obat. Oke. Tidak Tensi darah di mana dengan tensi? darah 110. Tapi itu kalau nggak salah tergantung usia juga kan? Iya. Misalnya saya usia 44 ini, berapaan? Maksimalnya berapa? Nanti bertanya sama tim
Kalau gimana Bu? Kalau yang syarat untuk bisa donor, apakah ngobrol ini mempengaruhi? Iya, kita ini dan kita sering tinggi atau iya. sering tinggi. Berapa terakhir kita deteksi? Berapa ya? Sekarang berapa? Tinggi sekali Pak. Berapa? Tidak, karena saya biasa drop. Kalau misalnya mau donor, harus lebih dari 1 kali pasti. Adrenalin itu dia cepat tak? Kalau tadi saya keluar dari kantor ini santai nah. Dari kita rasa-rasa orang pusing. Kalau pusing tidak, alhamdulillah enggak Ji. Berapa? Ini sekarang tadi kita 170. 107. Padahal siapa masih? 44. Itu faktor apa kira-kira ya? Biasanya karena ini kan lagi wawancara, tadi udah harus jalan. Iya, betul. Baru memang saya suka nervous kalau misalnya mau donor, selalu begitu. Iya, biasanya orang terpacu, adrenalin kayak agak-agak deg-degan. Nah, kalau begitu yang, oh iya, mereka juga. Jadi harus tunggu berapa menit lagi nih? Kita 10 menit, kita duduk santai dulu. Begitu ya? Sambil ngobrol nggak apa-apa? Nggak boleh? Nggak apa-apa, Dik? Nah, kalau begitu, kesini dong. Kesini mukanya. Karena ternyata tensinya ketinggian. 170 per? 170 per 90. Kalau misalnya terhitung normal buat saya bisa donor berapa? Harus maksimal 140. Nah, jadi ternyata saya ada over 30. Karena kalau dengan usia 140 sudah boleh. Ternyata 170. Jadi saya disuruh istirahat dulu. Nah, sambil santai kita ngobrol dulu dengan Ibu Feni, boleh ya Bu Feni ya? Ngobrolnya di mana Bu Fen? Sini ya. Oh iya betul. Nah, gimana dengan misalnya keluarga yang mau mengambil darah di PMI? Syaratnya apa saja? Apa yang harus mereka penuhi? Syaratnya itu wajib ada rujukan dari dokter. Oke. Dan sampel darah pasien dibawa ke sini, menuju ke loket sana. Iya. Yang tadi tempat saya pertama datang ya, oke. Terus untuk itu saja, setelah diperiksa golongan darahnya, diperiksa stok darah, jika tidak ada wajib mencari donor, jika ada diproses, lanjut. Langsung diproses. Oke. Ada tidak batasan misalnya setiap keluarga yang butuh darah cuma bisa mengambil sekian kantong darah? Ada tidak? Tidak ada batasan. Jadi kalau stoknya tersedia, silakan ambil seperlunya gitu. Oke. Nah, Ibu kan gini. Ada juga biasa orang mengeluh, masa kita ambil darah kita bayar? Apakah betul bayar? Terus kalau bayar, itu apa yang dibayar? Yang dibayar itu bukan darahnya. Tapi memang pertama betul membayar ya? Iya. Oke, bayar, tapi yang dibayar bukan darahnya. Tapi darah kan gratis. Iya, betul. Yang dibayar itu adalah biaya pengolahan darah. Oh, ada gitu. Namanya BPPD, biaya pengganti pengolahan darah. Oke. Saya juga pernah, maaf saya potong. Saya juga pernah dengar ini untuk harga, ini sekalian klarifikasi. Kata ini bukan darahnya tapi harga kantongnya. Termasuk juga? Termasuk juga. Oh, gitu ya. Sudah ada penjelasannya di ruang tunggu sana tadi. Oke. Yang dibayar itu bukan darahnya, yang dibayar itu kantong darahnya, biaya pengolahan, yang untuk pemeriksaan darah, terus administrasinya juga termasuk, sama tenaga medisnya. Oke. Oh, gitu ya. Jadi maaf, setiap satu kantong darah itu nilainya berapa yang harus dibayarkan? 360.000. Sudah dengan hitungan-hitungan tadi. Dan itu jelas ya? Jelas. Jadi kalau ada yang misalnya membayar lebih dari itu ada indikasi sudah tidak wajar ya, tidak benar ya. Nah, gitu. Jadi ini informasi yang penting buat pemirsa ketahui juga. Apakah ini berlaku secara nasional atau di daerah masing-masing? Untuk harga kantong itu berlaku secara nasional. Oke. Kita kan mengacu pada ada Permenkesnya sendiri. Iya, betul. Biaya pengolahan darah tersebut. Oh, gitu ya. Oke, baik.